Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Ia akan bersaksi tentang Yesus melalui kita. Ia akan menginsapkan dunia akan dosa-dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Roh Kudus mendiami, memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memberi power, memberi kuasa supaya orang berani bersaksi tentang Yesus, tentang Injil Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memberi karunia-karunia, memperlengkapi setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk membangun gerejanya, untuk menguatkan gerejanya, untuk membuat arah gereja itu jelas. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Tinjauan secara teologis. Yang pertama, Roh Kudus turut menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Kalimat Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air menjelaskan dan sekaligus membuktikan bahwa Roh Kudus hadir. Roh Kudus turut menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Roh Kudus turut merencanakan dan menciptakan manusia. Roh Kudus turut merencanakan dan dia turut juga menciptakan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas semua binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan di bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau dan menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kalimat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahasa Indonesia menjabarkan kata kita adalah jamak. Lebih dari satu. Kita diteliti dari konteks ayat menunjukkan kepada Elohim. Di dalam Elohim ada Dia, yaitu Roh Kudus. Kemudian pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, di samping Dia turut menciptakan alam semesta, Dia menciptakan manusia. Dia juga memilih dan memakai orang-orang di dalam Perjanjian Lama dengan pekerjaan tertentu. Dia memenuhi orang agar jadi ahli. Dia memilih orang lalu memakai orang. Contohnya, dia memilih Harun dan memakai Harun untuk berkata. Harun sebagai juru bicara Musa, lihai di dalam berkomunikasi. Latar belakang mengapa Harun? Karena Musa menolak dipakai Tuhan, merasa dirinya gagap bicara, dan Tuhan meyakinkan Musa, ada Harun, dia akan menjadi juru bicaramu. Yang berikutnya, Roh Kudus memilih dan memenuhi Bezalel. Keluaran 31 ayat 1 sampai ayat 5. Dia ahli di dalam mengolah emas, perak, tembaga, tukang kayu untuk membuat kemah suci. Dan juga Roh Kudus memilih Aholiab untuk mengajar, menjadi tutor bagi para tukang, tukang emas, ya, tukang tembaga, tukang perak, batu-batu pilihan. Kemudian Roh Kudus juga berkuasa dan menguasai orang tertentu, memberi power kepada orang tertentu. Misalnya Simson, Saul, Daud. Roh Kudus juga tinggal pada orang-orang tertentu di dalam jangka waktu tertentu di dalam Perjanjian Lama. Dan dia akan meninggalkan orang itu jika orang itu sudah tidak berkenan. Misalnya, Roh Kudus tinggal pada Simson, lalu Roh Kudus menguasainya, memakainya. Dan ketika Simson tidak taat kepada Tuhan, melanggar perjanjian nasarnya, maka Roh Allah itu meninggalkan Simson. Saat berikutnya Roh Kudus juga hadir. Dia memberi kekuatan lagi. Ketika Simson sadar akan dosanya dan dia mengaku dosanya, dia bertobat, lalu Tuhan, rohnya itu kembali. Dan Simson menjadi kuat kembali. Pesan moralnya adalah manusia dinafaskan, diberi hidup oleh Allah, dan manusia dapat dipakai oleh Roh Allah. Roh Allah membuat manusia berfungsi, berdaya guna. Ya, ahli-ahli tadi seperti Aholiab, Bezalel, memberi kekuatan seperti Simson, memberi kemampuan untuk menjadi raja seperti Saul dan juga seperti Daud. Roh Kudus memberi kecerdasan, memberi keterampilan. Roh Kudus menolong orang-orang di dalam Perjanjian Lama. Dia memberi kuasa. Bahkan Roh Kudus dapat membuat di mana Simson kuat, dapat mengalahkan 1000 orang dengan rahang keledai. Roh Kudus juga memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia bisa melayani gereja. Dan gereja yang mengandalkan karunia-karunia Roh Kudus adalah gereja yang kuat. Salam sehat, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Haleluya. Amin.